Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Yang kedua, tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, serta para pengikutnya hingga hari kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan sebuah tausiah yang bertemakan kisah 3 pemuda Bani Israel. Dalam karangan kitab An-Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dahulu kala hiduplah 3 pemuda dari kalangan Bani Israel yang masing-masing di antara mereka diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit yang berbeda-beda. Di antaranya adalah ada yang berkepala botak, ada yang berkulit belang, dan ada yang buta. Hingga Allah Ta'ala ingin menguji mereka dengan diutusnya seorang malaikat kepada mereka yang menyamar menjadi seorang dokter. Yang pertama kali didatangi oleh malaikat itu adalah dia yang berkepala botak. Suatu hari malaikat tersebut datang dengan menyamar menjadi seorang dokter dan menanyakan, apa yang paling engkau sukai, wahai orang yang berkepala botak? Aku menginginkan sebuah rambut yang bagus. Lalu, apa hal yang kedua yang paling engkau sukai? Orang tadi pun menjawab, sebuah sapi yang sedang bunting. Akhirnya malaikat tersebut pun memberikan kepada orang tadi sebuah rambut yang bagus dan sebuah sapi yang sedang bunting. Hingga akhirnya orang botak tadi pun berterima kasih dan merawat sapi tersebut hingga memiliki 1 lembah sapi. Kemudian malaikat tersebut kembali datang kepada si kulit belang. Wahai orang yang berkulit belang, apa yang paling engkau sukai? Sebuah warna kulit yang bagus dan indah, dan hindarnya sebuah bau busuk dari kulitku. Lalu malaikat tadi pun kembali bertanya, lalu hal kedua apakah yang paling engkau sukai, wahai orang yang berkulit belang? Seekor kambing yang sedang bunting. Hingga akhirnya malaikat tersebut pun memberikan kepada si orang yang berkulit belang tadi, yakni sembuhnya kulit yang bagus dan seekor kambing yang sedang bunting. Kemudian malaikat tadi pun datang kepada orang yang terakhir, yakni kepada si buta. Akhirnya malaikat pun menanyakan hal yang sama seperti kepada orang yang botak dan yang berkulit belang. Apa yang paling engkau sukai? Si buta pun menjawab, sembuhnya penglihatanku dan aku kembali bisa melihat betapa indahnya dunia ini. Lalu hal kedua apakah yang paling engkau sukai? Wahai orang yang buta, aku menginginkan seekor onta yang sedang bunting. Hingga akhirnya malaikat pun memberikan apa yang diinginkan oleh si pemuda buta tadi, yakni penglihatan yang bagus serta seekor unta yang sedang bunting. Hingga singkat cerita, ketiga pemuda dari kalangan Bani Israel tadi sudah memiliki masing-masing 1 lembah dari ternakan mereka. Si kepala botak tadi memiliki 1 lembah sapi yang gemuk-gemuk dan segar. Untuk si kulit belang memiliki 1 lembah kambing yang gemuk-gemuk serta susunya dan dagingnya serta tenaganya bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir kepada si buta, yang dimana si buta ini juga sudah memiliki 1 lembah onta yang memiliki onta yang segar-segar dan sehat badannya. Hingga akhirnya Allah Ta'ala pun kembali mengutus
kembali mengutus malaikat untuk menguji ketiga orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala itu. Yang pertama, malaikat tersebut kali ini menyamar menjadi seorang musafir yang berkulit botak, yang kehabisan bekal di perjalanan dan datang kepada si botak dahulu kala. Wahai orang yang memiliki satu lembah sapi, berkenanlah Tuhan memberikan saya sedikit bekal untuk perjalanan ini. Namun ternyata si botak tadi menolak dengan keras dan malah mengejek orang musafir yang berkepala botak tersebut. Padahal dahulu kala dia juga seperti seorang musafir tadi. Hingga akhirnya seorang musafir itu pun melaknat orang tersebut. Bukankah kau dulu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala? Bukankah kau dulu juga diuji oleh Allah Ta'ala dengan kepala botak? Dan Allah Ta'ala memberikan kepadamu seekor sapi yang sedang bunting dan rambut yang bagus. Namun justru si kepala botak tadi malah menjawab bahwa harta sapi tersebut adalah harta warisan dari ayahnya. Hingga akhirnya karena murka Allah Ta'ala pun menjadikan si pengembala sapi tadi kembali ke perawakannya yang dahulu kala, yakni seorang miskin yang berkepala botak. Akhirnya musafir yang berkepala botak tadi pun kembali menyamar menjadi seorang musafir yang berkulit belang dan berbau busuk kepada si pengembala kambing yang dahulu juga memiliki perawakan sama persis seperti si musafir. Musafir tadi bertanya, "Wahai tuan sama pengembala kambing, berkenanlah Anda memberikan saya sedikit bekal untuk melanjutkan perjalanan safar saya." Malahan jawaban dari si mantan si kulit belang tadi justru malah mengejek dan mengatakan bahwa harta kambing ini adalah warisan dari ayahnya. Hingga akhirnya karena murka Allah Ta'ala, si pengembala kambing tadi dikembalikan perawakannya seperti dahulu kala, yakni seorang penderita kulit belang dan berbau busuk. Dan untuk terakhir kalinya, si musafir tadi menyamar menjadi seorang buta dan pergi ke si pengembala onta. "Wahai tuan pengembala onta, berkenanlah Anda untuk memberikan saya sedikit bekal untuk melanjutkan perjalanan ini." Ternyata si pengembala onta ini bermurah hati dan justru memberikan satu onta untuk ditunggangi. Akhirnya si musafir ini pun kembali menanyakan, "Apakah Anda memiliki sedikit uang dirham untuk melanjutkan perjalanan saya?" Dan ternyata si pengembala onta ini juga memberikan banyak sekali harta kekayaannya untuk kepada si musafir tadi agar dia bisa melanjutkan perjalanannya. Akhirnya karena Allah Ta'ala mengerti niat baik dan sedekah dari si pengembala onta ini, Allah Ta'ala pun menyuruh agar malaikat memberitahu bahwa siapa dia yang sebenarnya. Akhirnya malaikat yang menyamar menjadi musafir tadi pun mengatakan, "Ambillah hartamu kembali, bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang musafir yang diutus kepadamu, yang diuji kepadamu untuk menguji apakah kamu telah melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu." Akhirnya si pengembala onta tadi pun menangis dan kembali bertaubat ke jalan Allah Ta'ala serta berterima kasih atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Singkat cerita, Allah pun telah melaknat dua orang tadi, yakni si pengembala sapi alias seorang botak yang mengejek seorang musafir yang dimana perawakannya seperti dia dahulu kala. Yang kedua, seorang si berkulit belang yang juga telah melupakan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari cerita yang di atas tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya inti dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh melupakan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus tetap menjadi manusia yang senantiasa bersyukur, bukan menjadi manusia yang kufur atas nikmat Allah. Semua yang kita rasakan di dunia ini, mulai dari nikmat iman, Islam, dan ihsan, semua yang berasal dari Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.